Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini udah pernah kami jelasin ya soal kenapa sih PSSI ini selalu pakai GBK tiap kali timnas main, meskipun ya rumput GBK ini jelek banget dan kita pun udah sama-sama lihat rumput GBT, GBLA dan Manahan Solo ini kualitas rumputnya lebih bagus dibandingkan GBK. Dan kalian juga udah dengar ya alasan Erick Thohir, karena katanya sih nggak ada tuh stadion yang fasilitasnya sebagus dari GBK. Tapi kalau secara logika gini kita jelasin ya. GBK itu kapasitasnya maksimalnya adalah 80.000. Nah, jika 80.000 ini dikali tiket satu orangnya tuh kita rata-ratanya sejuta aja deh ya. 80.000 dikali sejuta tiket itu kan sama dengan 80 miliar. Nah, bayangin atau bandingin dengan stadion-stadion lain yang kapasitasnya di bawah GBK. Contoh ya, Manahan Solo. Manahan Solo itu kan kapasitasnya cuma 20.000. Dikali 1 juta ya cuma dapat 20 M. Lalu GBLA itu kapasitasnya cuma 38.000. Dikali sejuta ya mungkin 38 juta, 38 M ya. Lalu GBT itu kapasitasnya 46.000, dikali sejuta ya cuma dapat 46 miliar. Ya di sini kita udah bisa lihat dong, tekor separohnya lah yang harusnya dapat 80 sampai 100 M, itu kan kalau pakai stadion lain cuma dapat 46 sampai 50 M aja. Karena memang nggak ada lagi ya di Indonesia stadion yang kapasitasnya itu 80.000 seperti GBK. Ada sih JIS 82.000, tapi ini permasalahannya itu cuma punya satu pintu dan juga kurang efektif juga. FIFA ini nggak bisa meloloskan JIS karena memang nggak lolos verifikasi. Kami yakin kalau JIS ini lolos verifikasi FIFA itu nggak bakalan pakai GBK tapi pakai JIS, karena JIS yang lebih banyak penontonnya. Ya PSSI nggak bisa disalahin juga dong kenapa terus pakai GBK meskipun rumputnya jelek, karena PSSI kan udah nyewa miliaran rupiah juga, udah minta bantuan juga sama pemerintah buat ngucurin dana buat ke pengelola GBK ini buat ngebagusin rumput. Kan yang jadi penyakitnya adalah pengelola GBK-nya, bukan masalah PSSI-nya. Giliran dikunjungin pejabat, dikunjungin artis, yang disorot yang bagus-bagusnya doang, yang jeleknya mah nggak pernah disorot. Terlalu rakus duit pengelola GBK-nya. Bilangnya rumput kami nomor 1, giliran dipakai latihan sekali udah hancur. Makanya yang jadi permasalahan itu bukan masalah PSSI-nya tapi pengelola GBK-nya. Bilangnya rumput kami nomor 1. Lihat no, GBT, GBLA, Manahan, nggak perlu banyak cincong. Udah kayak karpet tuh rumputnya. Sekarang di Bandung tinggal pilih aja mau pakai SJH atau mana tuh, sama-sama bagus tuh rumputnya. Tapi emang susah sih kalau di Jakarta itu, sangat susah kalau ngasih amanah ke orang dan dijalankan sama orang itu benar-benar amanah. Susah. Apalagi yang menyangkut duit miliaran rupiah. Sebab bukan cuma GBK sih, JIS juga aja sampai sekarang tuh masih hancur tuh rumputnya. Padahal ya itu udah miliaran duit loh keluar dari APBD buat cuma ngurusin JIS dan GBK. Tapi ya gitu, karena terlalu rakus, terlalu silau, terlalu ijo sama duit, yaitu duit nggak masuk, diambilin, dimakan, tapi hasilnya nihil. Intinya ya kalau emang nggak dikorupsi ya pasti bagus lah. Sebab setahu kami loh ya, rumput GBK itu terakhir kali bagus itu waktu lawan Argentina kalau nggak salah. Itu benar-benar bagus loh. Kenapa demikian? Karena ketika Indonesia mengundang Argentina ini GBK benar-benar steril, benar-benar dijaga. Kami aja nih ya jadi jurnalis ya itu nggak boleh masuk loh ke GBK. Lah kemarin lawan Arab dan Jepang, sehari sebelumnya Erick Thohir datang nih ngecek, oh bagus ya. Besoknya udah disewain lagi ke tim lokal, udah sewain lagi ke kegelaran kegelaran inilah itu, gimana nggak hancur lah. Intinya ya permasalahannya ada di pengelola GBK-nya, terlalu mata duitan. Kita ke persiapan Piala AFF, karena AFF yang paling dekat ya jadwal timnas. Nah, PSSI sendiri sudah mengusulkan, ingat kami bilang mengusulkan, bukan dia yang minta loh ya, mengusulkan aja pada Sintayong di gelaran AFF ini tuh
agar memakai beberapa pemain senior, dan nama-nama yang disodorkan sama PSSI pun sudah ada ya, seperti Martin Paes, Jordi Amat, Asnawi, Rido, Arhan, Sadil, Justin Hubner, Nathan Choaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk serta Elkan Bagot. Tapi sejauh ini cuma terlihat Lino, Arhan, Asnawi, Hoki Caraka yang dipanggil oleh Sintayong. Nah, ini daftar dari 22 nama sementara yang jadi akan mengikuti seleksi. Catat ya, ini tuh baru seleksi aja loh ya. Dari 22 nama ini tuh baru seleksi. Nantinya itu totalnya ada 40-an deh pemain yang akan ikut seleksi untuk ajang AFF ini. Dan dari 40 pemain ini cuma 23 aja yang akan dipakai Sintayong di AFF loh ya. Jadi kami belum tahu nih siapa yang akan dipakai Sintayong di AFF, sebab ini daftar untuk seleksi aja loh ya. Buat kami gini loh ya, ini pendapat kami pribadi loh ya. Kalau PSSI udah nyodorin pemain-pemain diaspora buat dipakai Sintayong di AFF, itu artinya PSSI udah ngejamin dong bahwa pemain-pemain tersebut memang bisa dilepas oleh klubnya, betul dong? Jadi kalau nanti ternyata Sintayong nggak pakai satupun pemain diaspora, ya berarti bukan salah PSSI-nya, tapi salah Sintayongnya sendiri yang nggak mau pakai. Dan kami pribadi jujur ya, kalau Sintayong cuma pakai 22 pemain ini nih, yang ini daftarnya ya, kami jujur nggak yakin sama sekali Indonesia bakalan juara loh ya. Sebab lawan-lawan Indonesia itu pakai pemain senior semua plus pemain naturalisasi. Malaysia pakai 11 pemain naturalisasi. Vietnam pakai 6 pemain naturalisasi. Singapura pakai 12 pemain naturalisasi. Thailand pakai 4 pemain naturalisasi. Sebab mereka memang mengejar juara di ajang ini. Nah, buat yang masih tanya, Bang, apa benar AFF itu ada poin FIFA-nya apa enggak sih? Ini udah pernah kami jelasin loh ya. Tapi mungkin kalian udah lupa atau mungkin baru aja ngikutin channel ini kali ya. AFF itu memang ada poin FIFA-nya, tapi sangat kecil. Kalau nggak salah itu cuma 18,59 poin. Itu pun dengan catatan harus juara AFF baru ngedapetin poin segitu. Nah, ini nih rincian poin yang akan didapat Indonesia kalau emang serius di AFF. Ini lumayan loh ya. Jadi kalau peringkat timnas saat ini ada di 126, kalau juara AFF ya mungkin bisa naik ke 119 dunia rankingnya ya. Lumayan lah ya. Jadi ini balik lagi ya kepada Sintayongnya sendiri, dan ini pun serba salah juga buat Sintayong. Kenapa serba salah? Karena yang benci banyak banget sama Sintayong. Ini kami jelasan ya kenapa Sintayong ini serba salah di AFF. Ini memang buat pembuktian. Banyak yang minta, ayolah buktiin lah kalau memang pelatih bagus pakai pemain lokal juara tuh di AFF. Tapi kan nggak bisa seenaknya gitu. Kalau dia pakai pemain lokal terus jeblok, bukannya Sintayong tambah dihujat. Apalagi buat Toel dan pasukannya yang selalu nyinyirin Sintayong, yang sangat benci sama Sintayong. Buat Toel dan pasukannya mah ya, jangankan STY ini pakai pemain lokal, buang pemakai pemain diaspora, uang menang aja itu masih dinyinyirin loh, masih dihujat loh, apalagi kalahnya, apalagi gagalnya. Sekarang ini deh, kita kasih contoh. Misalnya Sintayong pakai pemain lokal di AFF terus gagal. Apa kata Toel? Tuh lihat, berarti pelatihnya jelek dong. Pakai pemain lokal kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu dong, pasti kan Toel ngomong kayak gitu. Kalau Sintayong pakai pemain diaspora di AFF terus juga gagal, pasti ngomongnya gini, udah dikasih pemain diaspora tetap gagal, berarti pelatihnya yang jelek dong, gitu kan? Tapi kalau Sintayong pakai pemain lokal di AFF terus juara, Toel pasti ngomong gini, tuh buktinya pemain liga kita kan bagus kan, ngapain juga tuh ngambil pemain diaspora, gitu kan? Dan kalau Sintayong pakai pemain diaspora dan juara di AFF, bukan pelatihnya yang bagus, karena dia aja pakai pemain diaspora, gitu kan? Jadi nggak ada benernya, nggak ada baiknya Sintayong di mata Toel itu. Dasar memangnya dia aja yang udah benci, benar-benar benci sama Sintayong. Saya lebih begini karena apa? Karena sejak semalam gelombang serangan itu juga menyerang. Sebetulnya saya nggak terganggu lah dengan buzzer atau apapun namanya penyembah STY. Tapi kalau ke anak, ke putri saya sejak semalam itu buat saya pengecut. Nah, bicara soal Toel yang kemarin kembali ngamuk-ngamuk soal anaknya nih yang dapat intimidasi dari orang-orang, khususnya netizen Indonesia. Ya lu jangan marah lah Toel, itu kan ulah lu sendiri.
Lu bilang mereka pengecut karena nyerang anak lu. Ya mereka nggak bakalan nyerang kalau lu nya nggak ngusik mereka. Toel bilang, emang salah ya kalau saya beda? Kalian dukung Sintayong, saya anti Sintayong. Nggak salah, itu hak lu. Lu mau suka atau nggak sama Sintayong, itu terserah lu. Itu asumsi lu sendiri. Itu ya hak lu sendiri. Asal lu boleh nggak suka sama Sintayong, tapi lu nggak boleh ngompor-ngomporin orang lain atau ngajak-ngajak orang lain buat benci sama Sintayong. Gitu loh. Permasalahan lu sendiri itu masalahnya bukan karena lu nggak suka sama Sintayong, tapi permasalahan lu tuh Toel, lu nggak suka sama Sintayong, tapi lu ngajak-ngajak orang buat nggak suka sama Sintayong. Itu loh yang jadi masalah lu, tapi lu nggak pernah sadar. Coba kalau lu jadi orang, jadi manusia bener Toel lah, bilang nih, saya tak suka sama Sintayong, ya udah, orang juga nggak bakalan ngececer lu juga. Ini mah apa? Lu udah bilang lu nggak suka sama Sintayong, tapi lu ngajak-ngajakin orang, dikit-dikit posting, ngajakin podcast sono sini, menyebar kebencian agar orang ikut benci sama Sintayong. Nah itu yang bikin orang tuh benci sama lu, akhirnya keluarga lu pun kena. Tapi lu nggak pernah sadar ke situ Toel, lu masih nyalahin orang lain aja. Kan bener-bener aneh orang kayak gini, dia yang ngajakin orang buat ngebenci sama Sintayong, giliran dianya diserang sendiri, marah-marah, malah bilang Sintayong pakai buzzer lah. Ini kan aneh banget orang kayak gini loh. Benar-benar nggak punya otak kalau buat kami. Secara logika gini deh, buat apa Sintayong sewa buzzer? Toh dia kalaupun nggak ngelatih timnas Indonesia, itu udah bejubel negara lain yang antri buat ngedapetin dia. Nggak perlu sewa buzzer, dia mah nggak ngelatih timnas Indonesia pun dia mah nggak bakalan nganggur. Itu loh secara logika. Makanya aneh kalau dia bilang Sintayong sewa buzzer. Buat apa? Yang ada itu bukan Sintayong yang nyewa buzzer, tapi elu yang ketakutan. Udah salah, nggak mau ngaku salah. Paham ya sekarang siapa yang malaikat, siapa yang iblis? Nah sekarang terserah kalian. Kalian pengikutnya malaikat apa pengikutnya iblis, gitu aja. Lanjut, pelatih asal Malaysia Om King Sue diketahui akan melatih salah satu klub besar di Indonesia di paruh musim nanti ya. Klub besar ya, klub mana ya? Apakah Arema, Persebaya, Persija, Persib, Bali, Borneo, atau mana nih? Kan cuma itu klub besar di Liga 1. Tunggu dulu, masih ada Persis Solo loh yang belum punya pelatih. Itu juga klub besar loh ya. Ada Persija juga yang kabarnya sih mau ganti pelatih dari si Carlos Peña nih. Kim Sue sendiri saat ini melatih Sabah FC di Malaysia. Selama melatih Sabah FC, Kim Sue ini tuh udah mencatatkan 86 kali pertandingan, 49 kali menang, 12 kali imbang, dan 25 kali kalah. Sebagai catatan aja ya, kalau Om Kim Sue ini melatih salah satu tim di Liga 1, otomatis ada bonusnya loh ya. Siapa bonusnya? Tentu saja Sadil Ramdhani. Sadil pasti ikut kemanapun Kim Sue akan pergi. Sebab Sadil itu pertama kali main di Liga Malaysia itu karena Om Kim Sue yang mengajaknya ya. Nah, menurut kalian tim mana nih di Liga 1 yang akan mendapatkan Om King Sue dan juga Sadil Ramdhani? Kalau tebakan Mimin sih Persis Solo kali ya, tapi nggak tahu juga kalau Sadilnya ikut apa enggak. Buat yang minta kami bahas soal pertandingan antara Persebaya lawan Persija Jakarta, kami nggak bisa banyak terlalu bahas sih. Cuma ini tuh apa ya, epic comeback sih buat Persebaya. Sebab di babak pertama Persebaya ini kehilangan arah, tapi babak kedua malah ngelawan arah. Intinya coba denger deh ucapan dari salah satu fansnya Persebaya, Rudi Surya, berikut ini ya. Sudah ku bilang jangan melawan Persija. Sekarang kamu merasakan akibatnya. Lu bilang jangan lawan Persija, sama Persebaya aja 2-1. Flavio. Makanya kalau mau bertanding latihan dulu. Biar bisa ngejar Flavio tendangan sama Rashid. Ya, lu gimana sih lu? Ini Persibaya nih, Bos. Persibaya 2-1. 2-1. Penalti Persija. Udah gue kasih penalti lu. Udah gue mau masuk aja. Latihan dulu ya. Kami jelasin lo ya, ini video Rudi Surya ini tuh bukan bermaksud mengejek Persija lo ya, tapi ini tuh kritikan buat Persija yang gak konsisten dan mudah ditebak permainannya. Coba aja nih kalau Persija ini konsisten seperti babak pertama, kan gak mungkin dong bisa kecolongan 2 gol di babak kedua.
Dan tentu saja yang dikritik adalah taktik dari Carlos Peña. Di sini taktik Carlos Peña benar-benar kalah oleh Paul Munster. Cuma itu aja sih maksud dari video ini. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap.